Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Detik-detik termol ya diusir dari acara Rakyat Bersuara, yang kemudian ada Rismond, ada Dr. Tifa, terus kemudian ada Roy Suryo begitu kan ya. Ada salah satu ya pendukung-pendukung termol ini begitu kan ya, ingin menunjukkan bahwa ijazah Jokowi ini asli ya, dan disamakan dengan ijazah dirinya. Ternyata begitu kan ya, mempermalukan diri sendiri. tapi yang malu-malu sendiri begitu kan ya. Mikrofonnya tolong dikasih. Oke. Silakan. Baik. Oke. Terima kasih. Silakan bawa sini aja, Bang. Termasuk ijazahnya. Oke, Anda mau menunjukkan bahwa Anda alumnus UGM dan stempelnya ada di belakang foto. Baik, ya, terima saya kasih. harus imbang juga ya. Salam kenal Bang Rismond, salam kagama, saya alumni UGM, Ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, Oke. lulus 2018 di Ya. UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismond, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian. Baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismond. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat. Ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang. sekunder. Apakah statistik meteorologi begitu bicaranya? Enggak, sebelah Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya Mas. di belakang foto atau Capnya di belakang? depan Coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya. Bentar. Oh, ini di sini ya. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. ijazah Enggak, ini asli. enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. Udah Oke. gugur, Tapi tepuk begini. tangan. Oke, Sebentar, Tepuk terakhir, tangan, terakhir, gugur. terakhir. Ini Saya nggak mau ada bilang sama begini. saya ya. Udah, Coba kita Rismond bantu dan dulu. Roy Suryo. Nggak ada. Roy Suryo ijazah. Nggak Udah, usah. udah. Tifa ijazah S3 tidak ada. Oke, baik, baik. Si Rismond Jadi artinya apa? Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa itu bukan orang yang bodoh begitu kan. Tapi salutlah ya, model ngotot seperti itu doang ya. Semoga saja nanti komisaris. Ya, ini yang terjadi begitu kan. Tapi ini menunjukkan bahwa apa yang kemudian dipertontonkan kepada publik begitu kan. Ya, hanya ingin modal ngotot saja begitu. Kenapa? Karena belum cukup membuktikan di situ begitu. Kalau ijazah dirinya ya memang asli begitu kan ya. Undang begitu kan ya, tapi datang sebagai simpatisan, oke, nggak ada masalah begitu. Inilah ternak mall ini begitu kan yang mempermalukan dirinya sendiri karena dia sudah begitu ngotot ingin menunjukkan begitu kan ya bahwa dirinya itu bisa menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi begitu kan ya dengan ijazah dirinya itu sama begitu. Tapi pada akhirnya karena dia sudah lulusan berapa gelar begitu kan, cukup membuktikan ini apakah ini punya Jokowi dengan dirinya sama atau tidak begitu. Tapi yang jelas punya dirinya asli begitu, apa yang kemudian disampaikan Rismond begitu kan ya, sampai Rismond itu langsung meneliti begitu kan ya, dilihat, dirasakan, diraba begitu kan, bahwa ini memang stempelnya memang timbul, stempelnya memang kena kepada fotonya. Tapi kalau punya Jokowi, nah ini yang kemudian dianggap janggal begitu kan ya. Jadi saking janggalnya ya ini kok beda begitu ijazah Jokowi dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian banyak hal yang kita diungkapkan kepada publik, justru ini mempermalukan diri sendiri begitu kan. Mengapa tidak mempermalukan diri sendiri? Ya karena sudah ngotot sana sini, pada ujung-ujungnya seperti ini. Sudah ngotot begitu bahwa ijazahnya dianggap sama, tapi pada kenyataannya
orang melihat bahwa wah ini kok modal ngotot saja begitu. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya ini bos ya. Bahkan ini kalau termol yang ini begitu kan expose ke atas panggung begini kira-kira bakal dikasih amplop ya. Beras 2,5 liter atau beras aja. Ini komentar salah satu netizen begitu. Banyak sekali pro dan kontra ya. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian dilakukan oleh termol-termol ini menunjukkan bahwa ini loh keasliannya, ini loh keaslian tapi ya mempermalukan diri sendiri. Ini fix hanya Jokowi ya yang stempel ijazah UGM-nya di belakang foto. Nah ini yang kemudian ditelusuri oleh Rismond dan kawan-kawan mereka begitu kan dengan CS-CS mereka. Inilah negeri yang dihadapkan pada kepalsuan dan kebohongan serta pengkhianatan ya terhadap rakyat bangsa. Hal ini dianggap biasa. Para elit ya berkonspirasi dalam kemunafikan. Apa maksudnya? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Dan bahkan ya ini justru niatnya ingin membela Jokowi tapi mempermalukan diri sendiri. Ini renyah ya. Jadi gimana begitu kan? Buat apa menunjukkan ijazah dirinya sendiri kalau itu sudah asli? Apakah pamer kalau sudah punya gelar banyak? Apakah pamer kalau sudah punya lulusan UGM? Orang kan akan mempersepsikan seperti itu begitu. Yang dihadapkan datang di situ adalah temuan-temuan terbaru misalnya ya, bahwa ada ijazah palsu Jokowi asli. Coba bandingkan dong, bukan membandingkan dengan ijazahnya sendiri. Ketika Rismond atau Surya mengatakan, coba lihat stempelnya di depan atau di belakang. Dia mengatakan di belakang, di depan. Di depan begitu. Nah ini kan ditertawakan oleh Roy Suryo. Dan pada akhirnya begitu kan, riuh seketika. Ya, riuh begitu kan. Ya bertepuk tangan begitu di acara bersuara di situ, begitu di Aiman di situ. Tapi ya inilah ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya modal ngotot saja begitu. Ya siapa tahu dilirik. Ya dilirik oleh Gibran, oleh siapa begitu kan ya. Kenapa bang? Ya karena kemarin ya Gibran karena ada salah satu RW atau RT begitu kan ya yang kemudian mengatakan saya terinspirasi dari Gibran ya menjadi RT atau RW begitu lalu kemudian dipanggil oleh Gibran. Jangan-jangan nanti dipanggil lagi. Jadi inilah yang kita dipertontonkan kepada publik. Akhirnya mempermalukan diri sendiri begitu. Kalau tidak punya data, nggak usahlah. Kalau tidak punya narasi, nggak usahlah begitu kan ya. Dan pada akhirnya kan blunder sendiri. Jadi artinya apa? Sekarang itu lebih kepada pembuktian baru. Ya, pembuktian baru itu sebagai contoh bahwa ya bantahan dengan Rismond dan kawan-kawannya begitu kan ya. Kalau ada yang terbaru dalam ijazah itu. Tapi sampai kapanpun begitu kan, ijazah yang kemudian beredar hari ini begitu kan ya, itu sudah sampai ke halayak umum begitu. Dan bahkan itu diteliti oleh Rismond, apakah itu benar ijazahnya atau tidak. Ini sebenarnya meyakinkan kepada publik seharusnya seperti itu begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra dan pada akhirnya orang-orang akan melihat begitu kan ya. Aku harap ya membayangkan mulainya akan seperti itu dihadapkan pengadilan. Teriak-teriak asli pas dijekik ternyata palsu. Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan. Ya begitu ngototnya sana sini biasalah ya, modal salut, ya modal ngotot ya. Ya semoga saja mendapatkan komisaris. Ya inilah yang terjadi pada akhirnya begitu. Ya saya kira banyak yang membela Jokowi, banyak yang juga membela Rismond begitu kan. Dengan faktor-faktor yang ada selama ini. Tapi kita tunjukkan kepada publik apakah selama ini yang dihadapkan kepada publik ini adalah asli atau palsu. Banyak realitasnya begitu kan. Tapi saya melihat dengan adanya situasi dan kondisi saat ini begitu kan ya, bahwa termol-termol ini begitu banyak yang membela Jokowi begitu kan. Banyak yang membela Jokowi begitu. Tapi saya rasa biasa-biasa aja begitu. Tidak ada perkembangan. Gagasan-gagasan yang kemudian dimunculkan untuk meyakinkan kepada publik ya, pendukung-pendukung Jokowi ini tidak ada begitu. Malah hanya mengkritik Rismond, ya, mengkritik Roy Suryo, mengkritik Dr. Tifa begitu kan, ya, dianggap sebagai fitnah dan sebagainya. Kalau toh pada akhirnya ingin adu narasi, ya kembangkan narasinya begitu sesuai dengan fakta dan realita.
Bukti kuat yang kemudian disampaikan Rismond karena dia punya ahli forensik begitu kan. Punya data-data yang kemudian bisa ditelusuri seperti Roy Suryo dan sebagainya. Tapi dari Termol ini seharusnya ada yang kemudian kompeten begitu kan untuk didatangkan antara Rismond dengan pendukung Jokowi yang sama-sama punya keahlian. Ya diteliti bersama, nggak usah pengadilan dulu. Ya buat apa lapor sana sini, pengadilan dulu sana sini begitu kan. Kalau toh pada ujung-ujungnya seperti ini. Seharusnya ya datangkan para ahli di situ begitu kan untuk bersaing dengan Rismond dan Roy Suryo. Kan seharusnya itu begitu. Sebagai bentuk bagaimana bantahan dengan Rismond ya, bantahan dengan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan mereka begitu. Tapi kalau hanya adu narasi, kalau hanya pembuktian semata karena ingin membandingkan ijazahnya dengan dirinya dengan Jokowi, itu jauh begitu kan. Ya, jadi Rismond itu sudah dan Roy Suryo itu sudah punya bukti yang kuat begitu kan. Ya, dalam artian apalagi seangkatan dengan 85 begitu. Itu ditelusuri semua oleh Rismond dan sebagainya. Tapi bagi kami hal yang kemudian dilakukan oleh para pendukung-pendukung Jokowi ini harus seperti itu begitu kan. Harus membuktikan yang kuat begitu kan ya. Jadi biar terungkap kebenarannya bagaimana begitu ya. Jadi ingin mengungkapkan kebenaran, tapi ternyata diungkap adalah kesalahan diri sendiri ya, melakukan pengujian terhadap ijazahnya sendiri. Nah, bagaimana untuk pembuktian ini begitu? Jadi saya kira ini justru semakin memperkuat ya orang-orang di situ begitu kan ya, memperkuat orang-orang yang selama ini dianggap bahwa pengaruh dari kepercayaan publik begitu kan ya terhadap apa yang disampaikan Rismond dan semuanya itu malah semakin tinggi begitu karena tidak bisa membuktikan apa yang selama ini ya menjadi perbincangan publik begitu. Saya kira masyarakat akan tahu situasi dan kondisi itu begitu. Makanya sekarang ini pembuktiannya silakan begitu, bantah ya sekeras mungkin. Pembuktiannya sekeras mungkin. Kesalahan fatal dari pendukung Jokowi yaitu seharusnya ada para ahli begitu yang mendukung itu begitu kan dan nanti diadu di argumentasi itu begitu. Tidak langsung di pengadilan. Biar tahu dong begitu kan. Artinya apa? Artinya diskusi itu hidup begitu ya. Bukan dikit-dikit lapor, bukan dikit-dikit lapor. Ini gimana kalau dikit-dikit lapor? Benar gak? Jadi saya kira ini sudah lama begitu kan ya, mulai dari Jokowi melaporkan, terus kemudian masalah dugaan ijazah palsu, dan ini semakin melihat bahwa publik begitu kan ya. Saya rata-rata kita lihat saja nanti surveinya dari JA begitu kan ya akan muncul begitu kan. Apakah kepercayaan publik berapa persen? Pendukung-pendukung si A berapa persen? Siapa yang percaya terhadap ijazah Jokowi? Anak SD kah? Anak SMP kah? Anak SMA kah? Anak sarjana kah? Atau orang-orang berumuran berapa? Itu akan kelihatan di situ begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya justru orang-orang akan melihat bahwa bagaimana dengan kesaksian begitu kan ya yang dipertontonkan kepada publik ternyata ijazahnya sendiri. Pada akhirnya mengatakan wah jangan-jangan mempermalukan diri sendiri dan sebagainya begitu. Saya kira bahwa seperti ini bisa menganggap orang wah ini jangan-jangan cari panggung ini. Wah, jangan-jangan cari ini, cari itu, begitu. Nah, faktor inilah yang kemudian kepemimpinan Jokowi selama 2 periode, begitu kan, ya, selama berkuasa, ya, soal dugaan ijazah palsu ini tidak tersentuh, walaupun sudah pernah disidangkan, ya. Terus kemudian ada Pak Bambang Tri yang kemudian sudah masuk penjara. Dan inilah yang kemudian nampaknya semakin hari semakin memakan korban. Sedangkan Jokowi sendiri tidak menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo, ya, kepada publik dan sebagainya. Jadi saya kira ini yang harus kita lihat begitu. Justru blunder begitu kan. Ya justru blunder. Ditambah lagi dengan soal isu-isu yang kemudian siapa yang membackingi di balik itu semua. Jadi saya kira ini persepsi publik loh begitu kan. Pasti muncul narasi-narasi itu. Saya kira anggapan dengan orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa ini asli ya, ini palsu, ini akan menentukan arahnya ya. Kalau Roy Suryo bisa menyampaikan secara fakta, maka kebanyakan orang akan percaya terhadap soal ijazah palsu itu.
Tapi kalau tidak berdasarkan dengan fakta, maka dia akan semakin turun. Makanya jalan satu-satunya kalau menurut saya, termol itu harus punya punya keahlian yang bisa membantah apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo dengan dengan Desmond Sianiper. Biar tidak menjadi bola liar, bro, begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.